sampai kami mau puji, mau tinggikan, agungkan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Haleluya. Sudah masuk bulan 12, tidak terasa Tuhan menyertai kita dari Januari sampai Desember. Kita percaya Tuhan pasti menyertai kita 2022. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau kiri kanannya tolong tos protokol kesehatan, katakan Yesus baik bagi kamu. Haleluya. Sambil kita angkat pujiannya. Haleluya. Kita mau bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, kami sudah menyembah memuji Engkau. Kini saatnya kami memberikan persembahan kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Memuji Engkau, berkati usaha pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan berhasil dan beruntung dalam Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Hari
Tuhan Yesus, Kau mampukan kami Bapak Tuhan untuk bisa menerima firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami syukur urapi kami semuanya. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Kau mau, apa yang Kau kehendaki pada siang hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Silakan sudah dulu. Salam bagi kita semuanya. Ya, hari ini kita masih diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Saudara kasih, bagaimana kita mengucap syukur dikatakan di sini, pengucapan syukur di pintu gerbang, ya. Saudara kasih, pada hari-hari terakhir ini, saudara kasih, ini ada bulan terakhir bagi saudara buat tahun 2021. Saudara kasih, kita bersyukur, ya saudara, kita bisa masuki saudara kasih tahun ini dengan baik, dan kita bisa selesaikan tahun ini sampai kita minta nanti sampai anugerah Tuhan berlaku bagi saya sudah sampai nanti akhir bulan ini tetap kita kuat, tetap sehat. Amin saudara. Tapi semuanya saudara kasih mengucap syukur untuk bisa kita lebih lagi dimampukan Tuhan untuk tetap berdiri kokoh dalam Tuhan. Karena saudara kasih mengucap syukur itu ada kuasa Allah bekerja, ya. Dalam pengucapan syukur kita, saudara kasih, kita dimampukan, saudara kasih, masuk dalam kehendaknya Tuhan. Ya, mari kita buka firman Tuhan, saudara kasih, dalam Mazmur 118 ayat 19 sampai dengan 118 ayat 19 sampai kira-kira saudara kasih 20. Kita lihat ya. Mazmur 118 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita membacanya. 2 ya. Bukakanlah kami pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepadanya. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjauh aku dan telah menjadi keselamatanku. Amin Bapak Saudara. Jadi dikatakan di sini saudara kasih masuk pintu gerbang kebenaran, ya. Saudara kasih, pintu gerbang itu pintu keselamatan sebenarnya, ya. Jadi saudara sama seperti kalau dalam tabernakel, saudara kakak sudah lihat ada 3 pintu dan tabernakel. Ya, saudara kasih, pintu pertama yaitu pintu pertobatan, ya. Saudara kasih, dan pintu kedua itu pintu kemah. Masuk saudara, dari pintu kemah itu masuk nanti kita kepada ruang kudus, ya. Dan pintu ketiga saudara kasih itu pintu tirai, itu untuk masuk saudara kasih kepada ruang Maha Kudus, ya. Saudara kasih dikatakan di sini, ya, bukakanlah kami pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya dan hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi pintu gerbang, saudara kasih, sama seperti kalau di rumah ini juga, saudara kasih, ya, kita tidak ada pintu gerbang, tapi saudara kasih dari pintu teras, saudara kasih langsung sudah masuk. Jadi kita anggap saudara kasih, ya, pintu teras itu saudara kasih pintu gerbangnya. Nah, masuklah saudara kasih di lantai 1 dan kemudian saudara masuk saudara ke lantai 2 dengan pintu saudara kasih kemah. Sehingga saudara masuk di sini, kita bisa beribadah di sini, ya. Saudara kasih, ada pintu saudara kasih di atas lagi, yaitu pintu ruang masuk di kalau lantai 3, ya. Saudara tidak bisa sembarangan masuk di situ. Amin saudara. Saudara kasih. Nah, demikian juga kita dalam Tuhan. Tapi dikatakan di sini bahwa saudara kasih, untuk masuk dalam pintu gerbang itu keselamatan. Kenapa kita harus masuk, saudara kasih? Harus selamat dulu, ya. Orang yang mau dikatakan sini, mengapa dia masuk dalam pintu gerbang itu? Saudara kasih, aku untuk masuk mengucap syukur. Orang yang bisa mengucap syukur hanya orang yang selamat dulu, ya. Roh kita dibaharunya dulu, ya saudara. Saudara kasih, ya. Karena saudara kasih, di luar daripada pintu gerbang itu kegelapan. Dilambangkan di saudara kasih dunia ini yang penuh dengan segala kegelapan, ya. Maka dikatakan saudara kasih, semua itu ada dosa, ya. Karena kalau di luar pintu gerbang gak bisa mengucap syukur. Yaitu pintu gerbang itu dilambangkan dengan saudara kasih hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Saudara kasih, orang yang hidup dalam kegelapan, orang yang masih terikat dengan dosa, gak bisa mengucap syukur. Mari kita lihat sebentar dikatakan di sini. Dan contohnya saudara kasih dalam Kejadian 4, ya. Saudara kasih, kenapa saudara kasih Kain? Saudara kasih dikatakan pergi dari hadapan Tuhan. Saudara kasih, saya baca ke saudara. Dikatakan saudara kasih Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden, ya. Jadi timur di sini
saudara kekasih, adalah lambang kegelapan. Saudara, sepertinya saudara, ketika Yesus juga lahir, saudara, ada orang Majus datang dari timur. Ya, saudara kekasih, untuk datang saudara kekasih menyembah kepada Tuhan Yesus. Jadi timur itu lambang kegelapan, lambang dosa. Orang yang saudara kekasih, orang Majus itu, saudara kekasih datang dari timur untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk menyembah kepada Tuhan, ya, untuk menyembah kepada Yesus. Jadi dengan kata lain, Bapak saudara kekasih, untuk bisa kita bersyukur kepada Tuhan, masuk dulu dalam pintu keselamatan. Untuk bersyukur, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan. Saudara kekasih, di dalam dosa tidak ada bisa menyembah Tuhan. Di dalam dosa, saudara kekasih, kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena itu maka dikatakan bagi saya saudara, kita selesaikan dulu segala sesuatu dalam hidup kita, biar kita bisa benar dalam Tuhan. Sebentar kami waktu hari apa ya? Hari Kamis ya. Sebentar kita bisa buka saudara. 2 Petrus 1. 1 Petrus 2 dikatakan di sini, saudara kekasih ya, ayat 1 ya. Saya baca saudara nanti kira-kira ayat berapa ya, sampai 5, agak panjang sedikit ya. Coba 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5, agak panjang tapi nanti hanya saudara kekasih terangkan sedikit di sini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi segala kejahatan harus dibuang. Kenapa saudara? Dan saudara kekasih, karena dikatakan ayat 2-nya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, dari sini dapat kita lihat, buang dulu segala kejahatan, segala dosa, baru ada kerinduan akan Tuhan. Baru kita bisa rindu bersekutu dengan Tuhan, rindu firman Tuhan, dan rindu akan firman Tuhan membuat kita bisa bertumbuh dengan baik. Kerinduan kita akan Tuhan membuat kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita, bisa menikmati Tuhan. Karena dikatakan ayat 3-nya, ya, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ya. Dan sekali lagi, buang dulu segala kejahatan, baru punya kerinduan akan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, rindu firman Tuhan, baru kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kita nikmati Tuhan, kita puas dalam hadirat Tuhan. Ya, maka dari nyanyian berkata, lebih baik 1 hari dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain, saudara ya. Karena hanya dalam hadirat Tuhan kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kita dipuaskan, kita saudara kasih ya, dilegakan saudara ya. Dari rumah atau dari persoalan kita sehari-hari, sepanjang hari mungkin dari Senin sampai Sabtu, saudara bergumul dengan segala persoalan saudara, bergumul dengan segala sesuatu problem saudara. Tapi ketika kita datang hadirat Tuhan, saudara akan jumpa dengan Tuhan, kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Mazmur berkata, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin, Bapak Saudara. Jadi katakan di sini, jadi buang dulu segala kejahatan. Jadi segala sesuatu yang nggak benar buang aja dari pikiran kita. Ya, kita sedang mau rindu dalam Tuhan. Baru dikatakan kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Setelah kita bisa mengecap kebaikan Tuhan, maka dikatakan yang di sini, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Bapak Saudara kekasih, bagi orang mungkin ibadah itu apa ya, menyembah itu apa ya, gitu ya. Tapi bagi saya dan saudara yang sudah membuang kejahatan, yang sudah membuang segala dosa, dan kita bisa datang dengan hati rindu dalam hati Tuhan, maka kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Hadirat Tuhan itu sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara-saudara. Ibadah itu sesuatu kehidupan yang luar biasa. Kalau orang lain maka dikatakan, apalah itu ibadah? Apa itu penyembahan? Kadang-kadang ada orang mengejek, saudara kekasih, ya bahasa roh itu apa gitu ya. Kayaknya seperti dikatakan, kayak orang ada memposting dalam satu, mungkin sudah di Facebook sudah lihat saudara, ketika orang berdoa menyembah Tuhan, saudara kekasih mereka penuh Roh Kudus, tidak reaksi ya. Lalu ada bikin komentar di situ saudara kekasih ya. Banyak hal komentar-komentar yang gak benar ya. Kenapa mereka bisa memberikan komentar yang gak benar? Saudara kasih, karena mereka di luar daripada Roh Kudus, di luar dari kehendaknya Tuhan. Hanya orang ya saudara kasih yang bisa mengecap kebaikan Tuhan, mengerti itu apa hadirannya Tuhan, mengerti itu apa penyembahan ya.
atau yang dalam rohani, ya. Kehidupan atau kematian, atau dapat dikatakan air tawar atau air asin. Jadi kalau saya punya kerinduan akan Tuhan, kalau kita buang segala kejahatan, maka dengan sendirinya kita akan bisa menghadap Tuhan, bisa menikmati Tuhan dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, kalau kita simpan dosa, kita nikmati dosa, saudara tidak akan punya kerinduan akan Tuhan, tidak punya kekuatan untuk menikmati Tuhan, tidak punya kekuatan untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Itu membuat orang bosan, ngantuk berdoa. Nah, sudah kasih nggak dapat apa-apa dalam hadirat Tuhan, karena dia masih di luar sebenarnya, di luar pintu gerbang, masih dalam kegelapan. Karena itu maka dikatakan tadi dalam Mazmur 118 tadi, bukakan kami pintu gerbang kebenaran, kami mau masuk, dia katakan, kami mau mengucap syukur. Haleluya Bapak Saudara, kami mau mengucap syukur. Ya saudara kekasih, maka dikatakan di sini, setelah kita dikatakan, saudara kekasih, menikmati Tuhan, dan dikatakan menikmati hadirat Tuhan, saudara kekasih, maka kita bisa menghormati Tuhan. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, dia menghormati Tuhan. Maka ada orang sampai tersungkur di kaki Tuhan. Kenapa? Karena dia merasakan hadirat Tuhan dan bisa dia menghormati Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Saudara, kalau kita tetap masih dalam keadaan daging kita tidak punya kerinduan akan Tuhan, tidak mengecap kebaikan Tuhan, saudara tidak mampu bisa menghormati Tuhan. Tidak bisa, ya. Saudara kekasih, tapi dikatakan ketika kita, saudara kekasih, mau dalam hadirat Tuhan dan menghormati Tuhan, maka dikatakan ayat 5-nya, perhatikan bersama, dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, yang untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin Bapak Saudara. Sekali lagi saudara kekasih, jadi ada urutan-urutannya sekali lagi saudara. Buang segala kejahatan, punya kerinduan, mengecap kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Setelah kita bisa menikmati hadirat Tuhan, saudara akan dibangun Tuhan. Hidup kita akan dibangun Tuhan. Dibangun Tuhan untuk apa saudara? Untuk dibangun menjadi rumah rohani, ya. Saudara kekasih, kita telah menjadi bangun rumah rohani. Dikatakan bahwa tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kamu, dikatakan, ya. Lalu dikatakan setelah kita dibangun menjadi rumah rohani, dipakai untuk mempersembahkan persembahan yang rohani. Kita akan dipergunakan Tuhan, kita akan dipakai Tuhan. Maka dengan kata semakin kita kuduskan diri kita sebenarnya, maka semakin perkenanan Tuhan akan memakai saudara-saudara. Pengudusan kita akan diri kita di hadapan Tuhan membuat saya dan saudara akan dipakai Tuhan, akan dipergunakan Tuhan. Saya dan saudara, kalau saudara membeli sesuatu, saudara akan pilih yang paling bagus di antara semuanya. Saudara akan perhatikan semuanya. Jadi saudara tidak akan beli sesuatu barang, saudara kekasih, asal-asalan. Saudara, kita aja manusia biasa yang masih banyak kekurangan, harus saudara kekasih jeli mau beli sesuatu. Saudara kekasih, ya. Demikian Tuhan bagi saya dan saudara. Kita akan pilih yang paling terbaik dari semua yang ada. Untuk apa? Untuk bisa kita pergunakan, untuk menjadi saudara kekasih kenangan dalam hidup saya dan saudara. Demikian Tuhan bagi saya dan saudara. Tuhan akan memakai kita dan memilih kita, saudaraku, dari semua yang lebih dari yang lain. Maka dengan kata lain, semakin kita kuduskan diri kita, maka kita akan semakin diperkenankan Tuhan dan kita akan lebih dipakai Tuhan. Amin Bapak Saudara. Maka dikatakan, jadi sekali lagi saudara, jadi untuk saudara kekasih bisa dikatakan tadi saudara, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, buang dulu segala kejahatan. Karena sekali lagi kejahatan itu, dosa itu lambang kegelapan. Selesaikan dosa. Kenapa saudara? Karena dosa menghalangi saya dan saudara bisa bertemu dengan Tuhan. Dosa maka dikatakan dalam Yesaya 59, bukan tanganku kurang panjang untuk menyelamatkan engkau, dan bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkan doamu. Tapi apa dikatakan? Yang membuat aku, dikatakan yang memisahkan diri daripadamu adalah segala kejahatanmu, dan membuat aku menyembunyikan diri terhadap engkau adalah segala dosa. Selesaikan. Sekecil apapun dosa kita selesaikan, karena dosa adalah memisahkan kita dari Tuhan. Maka dikatakan saudara kasih, agar kita bisa masuk
dalam gerbangnya Tuhan, dalam keselamatannya Tuhan, buang segala dosa. Ya, nanti katakan saudara kekasih, untuk apa kita bisa masuk dalam pintu gerbang? Dalam keselamatan Tuhan, untuk bersyukur. Maka dengan kata lain, kalau saya dan saudara kita katakan kita sudah selamat, maka ciri-ciri orang selamat selalu ditandai dengan apa? Ucapan syukur. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita sudah orang selamat yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, dari saudara kekasih hidup dosa kepada kebenaran, saudara kekasih ciri-cirinya ada orang yang selalu bersyukur. Kenapa? Saudara kekasih, kita bersyukur bukan karena sudah kelimpahan dalam materi. Ya, kita bersyukur bukan karena sudah disembuhkan Tuhan dari penyakit kita. Itu memang kita bersyukuri juga. Tapi yang paling pertama kita syukuri, saudara kekasih, kita bisa diselamatkan. Mari kita kembali dalam Mazmur tadi 118, saudara kekasih. Dikatakan saudara kekasih, Mazmur 118 ayat 19-nya. Dikatakan di situ, bukakanlah kami pintu gerbang. Dikatakan saudara kekasih, kami mau bersyukur. Dikatakan di sini 19-nya, saudara kekasih lagi, bukakanlah kami pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Siapa yang bisa masuk ke dalamnya? Orang benar. Ya, bukan karena kebenaran pribadi kita, tapi karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Kenapa kita bisa dibenarkan? Karena kita datang minta ampun dan kita mau menyelesaikan dosa kita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Jadi sekali lagi, orang benar. Saya dan saudara orang benar bukan karena kebenaran pribadi kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3:10, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, dikatakan. Tapi kenapa kita bisa menjadi orang benar? Karena dibenarkan oleh darah Yesus, karena penebusan Yesus Kristus. Maka saya katakan, inilah ucapan syukur yang paling penting dalam hidup saya dan saudara. Walaupun kita belum sudah kekasih diberkati Tuhan secara materi, walaupun kita sudah kekasih disembuhkan Tuhan dari penyakit kita, tapi kita sudah dibenarkan. Itu ucapan syukur yang paling mulia. Amin Bapak Saudara. Orang lain tetap dalam kegelapan, saya bisa menjadi dibenarkan Tuhan, bisa berhadapan muka dengan Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu ucapan syukur yang mulia di atas segalanya. Amin Bapak Saudara. Jadi katakan sudah jadi ciri-ciri orang benar, dikatakan dimulai dengan ucapan syukur. Kenapa kita harus bersyukur sekali lagi Saudara? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dikatakan di dalam Mazmur 4 ayat 7. Ya, Mazmur 4 ayat 7 dikatakan di sini, Saudara kekasih, ya, kalau orang lain bisa bersukacita karena kelimpahan dengan sesuatu, dikatakan, tapi saya akan lebih bisa bersukacita karena keselamatan yang dari Tuhan. Ya, Saudara kekasih, dia harus kekasih yang ayat 7. Ya, Mazmur 4 ayat 7 dikatakan, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Bentar. Ya, ayat 8. Ayat 8 ya, maafkan. Mazmur 4 ayat 8, maafkan saya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Secara kalau di dulu Alkitab yang lama dikatakan saudara, bahasanya seperti ini ya, yang karena sudah lama saya terima ayat ini. Dikatakan sekiranya orang lain bisa bersuka cita, dikatakan orang karena kelimpahan, karena kekayaan ya secara dunia, tapi saya dan saudara bisa beribu kali bisa bersuka cita. Kenapa? Karena keselamatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Jadi sekali lagi saudara, sekiranya pun orang lain bisa bersuka cita, saudara kasih karena kelimpahan, karena kekayaan, karena ini semuanya banyak. Karena sukacita ini ada sukacita dari Tuhan, ada sukacita dunia. Ya, sukacita dari Tuhan itu, saudara kasih datangnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Ya, baik atau tidak baik keadaan kita, kalau Tuhan memberi bisa kita bersukacita, hati kita ini tetap teguh dalam Tuhan. Hati kita yakin akan Tuhan. Hati kita tetap saudara kasih percaya akan Tuhan. Ya, sukacita sekali lagi, sukacita dari Tuhan ini saudara tidak bisa diambil siapapun. Tidak bisa saudara kasih luntur, saudara kasih ya dalam keadaan apapun. Kalau sukacita Tuhan itu, saudara baik atau tidak baik keadaan kita, secara keadaan kondisi kita,
bisa secara materi, secara kesehatan, secara apa saja, saudara kekasih, yang bisa lihat oleh kasat mata kita, saudara kekasih. Tapi sukacita itu bisa meluap, membuat kita teguh, membuat kita kuat dalam Tuhan, membuat kita berpengharapan kepada Tuhan. Maka dikatakan di sini, aku bisa bersukacita. Dikatakan sekali lagi, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Mereka ini siapa? Orang-orang dunia. Jadi kalau orang dunia, saudara kasih bisa bersukacita ya, karena dapat gaji, naik gaji, dapat THR ya, saudara kasih mobil baru, baju baru ya, saudara kasih ya, rumah baru, segala sesuatu yang bisa bersukacita. Tapi nanti habis uangnya, hilang sukacitanya. Habis masa apanya, hilang dia. Tapi kalau sukacita Tuhan membuat saya dan saudara sekali lagi, membuat saya tetap akan teguh dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang memberi pengharapan bagi saya dan saudara. Maka dikatakan sukacita dari Tuhan itu membuat kita bisa bergirang ketika keadaan tidak ada jalan untuk bergirang. Mari kita lihat sebentar dalam Mazmur 73 maafkan saya ya. Mazmur 73 dikatakan ayat 25 ya. Saudara kekasih, ini orang yang bersyukur, bersukacita walau keadaannya tidak memungkinkan sama sekali ya. Saudara kekasih, Mazmur 73 ayat 25 sampai dengan 28. Agak panjang sedikit ya. Oke. Boleh kita sama-sama baca? Dua-dua ya. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain kau tidak ada kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan kubinasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin Bapak Saudara. Kenapa dia bisa bersukacita? Walau dikatakan siapakah yang ada padaku di surga, dikatakan siapakah yang kuingini di bumi. Sesungguhnya tidak ada yang kuingini dan tidak ada yang kumiliki siapapun kecuali Yesus. Dengan kata lain, gak ada apa-apa lagi yang dimilikinya. Gak ada siapa-siapa lagi pengharapannya. Gak ada lagi siapa-siapa pertolongannya. Gak ada apa-apa pun yang jaminan dalam hidupnya. Tapi Daud berkata, dikatakan di sini, maka dikatakan, tetapi aku suka dekat denganmu. Kenapa saudara? Karena aku menaruh perlindungan, tempat perlindunganku kepadamu. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu membuat saya dan saudara tetap sukacita walau tidak ada jaminan apa-apa pun di dunia ini. Amin. Haleluya saudara. Iya, yang BPJS, saudara kekasih dan saudara kemuliaan, mungkin saudara sudah tahu ya saudara, dari gereja kita ada 33 dapat ya saudara, BSU ya, BSU ya saudara, bantuan dana sosial ya saudara, dari BPJS dan dari kerjaan dan sidang Tuhan ini ya. Kita bersyukur saudara kekasih ya, dari gereja kebangkitan hanya kita yang dapat ya saudaraku. Jadi saudaraku ya, saudara bisa bersukacita dan dapat itu ya saudara kekasih. Tapi saya katakan saudara, kita jauh lebih bersukacita. Ada Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Tapi bagi saudara yang tidak dapat BSU ini, saudara kekasih ya, satu sama yang akan dapat ya. 3 bulan yang lalu 5 orang dari gereja kita, mereka itu tidak dapat dalam giliran ini ya saudara kekasih. Dan mungkin nanti akan ada giliran berikutnya ya saudara kekasih ya. Bagi saudara yang sudah dapat, bersyukur. Bagi saudara yang belum dapat hari ini, saudara kekasih ya, karena bukan kita yang menentukan, bukan itu udah langsung dari BPJS-nya ya. Dan kita juga udah ini ya saudara kekasih, nanti kemungkinan saudara kekasih akan surat. Kalau saudara sudah dapat, saudara kekasih, kalau sudah ada rekening saudara kekasih, nanti ada surat akan saudara terima saudara kekasih, dan besok akan dibawa oleh hamba Tuhan. Saudara kekasih akan diberikan ke saudara. Kalau ada saudara rekening, itu saudara tunjukkan suratnya, itu akan hanya dipindahkan, ditransfer ke dalam rekening saudara. Itu pribadi saudara, itu tidak lewat siapa saja, yaitu langsung ya. Bagi saudara yang belum punya rekening BRI, terpaksa saudara buka. Walaupun seperti apa, kita buka nanti enggak, habis itu nanti enggak kita tahu.
Ya apa-apa lah, ya kan? Gak apa-apa lah. Amin saudara. Nah, saudara kekasih, puji Tuhan. Nah, saudara kekasih sekali lagi, walau kita belum dapat apa-apa, kalau saya katakan, aduh, kok nggak sian belum dapat nih. Kalau saya agak protes sedikit ya, saya yang dapat, ada yang nggak dapat, aduh, harusnya sian yang dapat ini, yang ini nggak usah dah. Karena kita lihat dari segi ekonominya dia gini, yang ini kayaknya, kalau saya, ya tapi bukan saya, ya saudara. Saudara yang kasih ya. Tapi saya katakan sama saudara, ya sekali lagi saudara, sukacita kita memang ya secara dunia akan ada, tapi sukacita dari surga itu ada sukacita yang kekal, karena saudara keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Amin. Maka dikatakan bagi saya dan saudara, bersukacitalah, bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, kita bisa saudara kekasih diselamatkan Tuhan bukan karena kebaikan kita. Kita saudara kekasih dibenarkan bukan karena saudara kekasih ya apa yang kita perbuat, tapi sekali lagi karena kemurahannya, karena kebaikannya kita datang sama Tuhan, kita mengaku dosa kita selesaikan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan menyelesaikannya dan kita dibenarkan. Amin saudara. Lalu kita bisa bersyukur saudara kekasih. Tapi dikatakan orang-orang ini saudara kekasih yang tidak dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang tidak juga saudara kekasih dalam keselamatan Tuhan, gak mampu bersyukur, karena dikatakan dalam Yesaya 38 ayat 19, saudara kekasih bukan saya ya, Yesaya saudara kekasih 19 dikatakan ayat 18, Yesaya 38 ayat 18 saudara kekasih dan 19 ya, sama-sama kembali kita baca. Yesaya 38 ayat 19, 18 dan 19. Oke, dikatakan di sini, sebab dunia orang mati tidak akan dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Orang dikatakan ya, sebab dunia orang mati tidak bisa mengucap syukur. Namanya mati. Mati di sini maksudnya sama-sama seperti orang dunia ini, kalau udah mati nggak bisa reaksi apa-apa pun. Ya, tapi mati maksudnya di sini bukan mati badani saja, tapi mati rohani juga. Kalau mati rohani kita, tidak bisa kita mengucap syukur. Maka jangan sampai hilang sukacita saudara, jangan sampai hilang keselamatan kita, jangan sampai hilang saudara kekasih ya pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika hilang kebenaran Tuhan, hilang iman kita, hilang saudara pengharapan kita, maka kadang-kadang gak mampu lagi kita bersyukur. Yang kita lihat hanya kekurangan yang mengakibatkan kita akan bersungut-sungut dan saudara kekasih menjadi kecewa, menjadi marah pada keadaan kita mungkin, atau marah kepada diri kita sendiri. Ya, saudara kekasih, kenapa? Saudara kekasih, karena dikatakan roh kita mati. Dunia orang mati tidak bisa bersyukur. Kenapa lagi mati rohaninya? Karena itu maka dikatakan bangkitkan roh kita. Maka dikatakan, perhatikan dalam Roma 12 itu ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan apa dikatakan? Persembahan yang hidup. Hidup dulu. Ya. Hidup di situ. Hidup artinya saudara kekasih mengalami, menikmati seperti tadi, menikmati Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, mengalami hadirannya Tuhan, mengalami firman-Nya Tuhan, lagi hidup iman kita. Saudara kekasih, baru maka dikatakan, baru kita bisa mengucap syukur, karena dikatakan, saudara kekasih, maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang yang turun ke liang kubur tidak akan menanti-nanti dengan kesetiaan. Tidak mampu dia. Kenapa orang gak bisa setia dalam Tuhan? Oh, karena persoalan. Enggak. Kenapa? Sudah hilang pengharapannya, sudah hilang imannya ya. Tapi sepanjang pengharapan kita masih tetap, iman kita masih jalan, persekutuan saudara masih bagus, sesulit apapun persoalan itu, saudara akan bisa terobos. Sekuat apapun persoalan, saudara akan bisa maju dalam Tuhan. Tapi saya katakan saudara, kalau sudah hilang persekutuan kita, hilang pengharapan kita, mulai redup iman kita, karena kita nggak dengar firman Tuhan, nggak sungguh-sungguh ibadah, saya katakan saudara, persoalan sedikit bisa menjatuhkan saudara. Persoalan sedikit bisa kita tinggalkan segalanya dalam hidup kita. Karena itu maka dikatakan, saudara, dalam dunia orang mati tidak bisa mengucap syukur, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang yang turun ke liang kubur tidak bisa menanti-nanti dengan kesedihan ya. Hidupkan roh kita, bangunkan roh kita,
roh kita. Bagaimana caranya? Selesaikan sebagai surat. Kalau apa yang membuat saudara, kita masing-masing tahu apa penyebabnya. Maka dikatakan ketika saudara kekasih Elisa pergi saudara kekasih ya ke hutan saudara, lalu mereka saudara kekasih mau ada seorang pelayan dikatakan membawa kapak, lalu dikatakan saudara kapak itu jatuh ke sungai. Lalu saudara kekasih pelayan itu berkata, dikatakan Tuhan jatuh kapaknya. Lalu saudara kekasih Elisa bertanya apa dikatakan? Di mana jatuhnya kapak itu? Saya katakan saudara, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita yang sudah lahir baru, sudah pelayan Tuhan, dulu berapi-api, dulu menyala-nyala, tapi mulai redup di tengah jalan, pasti ada penyebabnya. Bukan karena persoalan, itu dari dalam ini. Ya, karena itu coba kita cek masing-masing, di mana kita saudara kekasih bisa redupnya. Kenapa? Di mana jatuhnya kapak itu? Kenapa? Saudara kekasih, maka dikatakan firman Tuhan, saudara kekasih ya, dikatakan ya saudaraku ya, kamu dikatakan sudah terlalu jatuh lebih dalam. Kenapa? Karena meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula itu roh yang menyala ketika saudara lahir baru. Itu harus dipertahankan, nyala dia, saudara. Sama seperti kalau saudara lihat di dalam tabernakel, ada saudara kekasih, ada korban pembakaran, dan ada misbah dupa. Apinya itu, saudara kekasih, nyala itu siang malam. Korban pembakaran itu harus nyala dia. Jadi harus, kalau di saudara harus ada yang menjaganya, saudara kekasih ya. Kalau tidak nyala apinya, saudara kekasih, maka saudara kekasih domba-domba atau saudara kekasih korban-korban tidak bisa dibakar, maka terjadi pembusukan. Lalu terjadi bau, saudara, bau busuk, saudara kekasih di dalam pelataran di atas halaman itu. Demikian saya dan saudara, kalau nggak nyala api roh iman kita, api keselamatan kita, saudara akan saudara kekasih dosa-dosa akan menjadi busuk dan kita akan berbau. Itu membuat saya dan saudara tidak gairah lagi melayani, tidak gairah lagi beribadah, tidak gairah lagi bersekutu dengan Tuhan. Karena itu saudara, nyalakan apinya. Kita sendiri harus yang bangkit, ya. Gak cukup kita berkata doakan aku ya, orang yang bisa mendoakan kita, tapi responnya datang dari saya. Apinya harus datang dari saya, pertobatannya harus datang dari saya dan saudara. Maka dikatakan bangkitkan roh kita, nyalakan roh kita, biar kita bisa memuji Tuhan, bersyukur dan tetap bisa setia dengan keadaan apapun. Maka dikatakan ayat 19 ya, dikatakan di sini, tetapi hanyalah orang-orang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Seorang bapa akan memberitahukan kerajaan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Haleluya Bapak Saudara. Siapa dikatakan di sini yang bisa memuji-muji Tuhan, yang bisa bersyukur? Saudara kekasih, hanya orang yang hidup. Hanya orang hidup. Hidup sekarang bukan hanya sekedar jasmani, saudara. Orang hidup yang bisa beraktivitas. Demikian juga kalau hidup rohani kita, saudara kekasih, walau ada masalah, di tengah-tengah masalah, saudara bisa bersyukur pada Tuhan. Kita bisa masih melihat kebaikan Tuhan, masih kita melihat pertolongan Tuhan. Walau segudang persoalan kita, masih kita lihat bahwa Tuhan itu akan baik. Tuhan itu akan kasih jalan, berikan jalan keluar bagi kita. Kenapa kita bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah persoalan kita? Karena roh kita hidup. Tapi sekali lagi saya katakan saudara, kalau roh kita tidak hidup lagi, pengharapan kita sudah pudar, iman kita pudar, Bapak Saudara, persoalan akan menimbul segalanya. Tahu saudara, kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Ketika saudara kekasih Yesus, saudara kekasih ada berjalan di atas air, lalu Petrus berkata, Tuhan Yesus suruhlah juga aku berjalan seperti itu. Dikatakan, lalu Tuhan berkata, marilah sini. Lalu saudara kekasih dia datang dan memandang kepada Tuhan Yesus, maka dia bisa berjalan di atas air itu. Tapi kapankah dia kelelep, mulai tenggelam? Ketika lihat gelombang itu, saudara. Sekali lagi saya ulang sama saudara kekasih, adakah air itu bertambah besar? Atau saudara kekasih, apakah gelombangnya lebih besar lagi? Enggak, sama keadaan airnya. Sama keadaan airnya, saudara. Tapi dia kenapa bisa tenggelam? Karena dia lihat persoalan itu, dia lihat masalah itu, matanya enggak tertuju lagi sama Tuhan, tapi kepada persoalan. Saya katakan sama saudara, maka dikatakan di dalam Mazmur 121 dikatakan, aku melayangkan pandanganku ke
kecewa keadaan. Tapi apa kata Daud? Aku menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Daripadanya lah pertolonganku. Haleluya Bapak Saudara. Jangan taruh pengharapan kita kepada manusia. Walau keluarga dekat, walau kadang-kala saudara sudah janji, begini nanti akan kutolong. Oh ini nanti Natal ini dari aku nanti baju baru ini. Udah mau Natal, tak ada baju baru. Oh tapi baju baru kan. Jangan kecewa, jangan kecewa. Mungkin pada saat dia berjanji lagi ada, pada saat ini diharapkannya, tapi ketika sudah mau hari Natal habis. Ada mau dibagi lagi, lalu gak bisa dibeli baju baru kita. Jangan kecewa. Amin. Itulah manusia. Maka dikatakan manusia itu seperti apa dikatakan? Seperti rumput, seperti bunga. Pada pagi hari bisa makan, pada sore hari bisa layu. Pada saat keadaan baik, kadang-kadang kuat dia berjanji. Lalu satu saat dia mulai nanti, kadang saudara, bukan dia bohong, bukan dia gak setia, bukan dia gak peduli, saudara. Tapi dia adalah manusia yang terbatas. Hari ini bisa dia ada, besok gak ada lagi. Hari ini bisa dia saudara kekasih ada kuat, besok mungkin ada saudara kekasih pergumulan yang membuat dia saudara kekasih tidak kuat. Karena itu maka dikatakan jangan menaruh pengharapan kepada manusia, tapi menaruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Saudara. Karena saudara kekasih, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada manusia itu membuat kita kecewa. Tapi kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara, maka kita disuruh bersyukur pada Tuhan. Syukur Tuhan. Maka seperti Daud berkata tadi dikatakan, siapa gerangan yang ada padaku? Siapakah yang aku ingini di sorga dan di bumi? Gak ada satupun. Tetapi dia akan berkata, tetapi aku suka dekat denganmu, karena aku menaruh tempat perlindunganku kepadamu, dan aku akan memberitakan segala perbuatan-perbuatanmu. Wow, saudara ya. Saudara kekasih, jadi persoalan sekali lagi saudara, situasi atau keadaan kita, saudara kekasih, kadang-kala membuat kita bisa saudara kecewa. Tapi kalau kita meladang kepada Tuhan, maka kita bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin saudara. Tapi dimulai roh kita hidup dulu. Amin. Bangkitkan roh kita, Tuhan. Maka Daud berkata, perbaharui aku, jangan ambil keselamatan daripadaku. Saya katakan minta. Saya katakan saudara tidak cukup minta kekuatan, keselamatan, perlindungan Tuhan dalam hidup saudara tiap pagi. Tapi saya katakan sama saudara, mau tidur, bangun tidur, yang perlu saya minta, Tuhan berikan roh kepadaku. Taruh kasih-Mu dalam hatiku. Buat hatiku selalu rindu akan Engkau. Kalau saudara minta seperti itu, saya yakin dan percaya, karena saya sudah mengalaminya. Selalu hati kita dirindu akan Tuhan. Roh memberi bagiku hati yang rindu, hati yang haus, taruh dalam hatiku. Hati yang mau selalu bersyukur, memuji Engkau. Biasanya mau dimanapun saudara, mau di kerjaan, mau di jalan saudara, atau mau di mobil atau di kereta, kadang-kala kalau kita dalam hadirat Tuhan, saudara bisa menetes air mata saudara. Itu karena sedang saudara dalam hadiratnya Tuhan. Kita mengingat kebaikan Tuhan. Lagi di kantor kan, lagi di pajak kan, lagi kita mengingat kebaikan Tuhan. Diingatkan Tuhan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengingatkan Tuhan akan perbuatan-perbuatannya yang sudah kita alami, sehingga membuat kita saudara bersyukur dalam hidup kita. Amin Bapak Saudara. Karena itu maka dikatakan bagi siapakah yang tidak bisa memuji-muji Tuhan? Orang yang masih saudara kekasih dalam kegelapan, orang saudara kekasih dalam kematian. Tapi saya dan saudara yang sudah hidup rohnya, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Kita ada wajib orang-orang yang bersyukur pada Tuhan. Amin. Sekali lagi kita bersyukur bukan karena sudah beres semuanya. Kalau beres semuanya, saudara kekasih baik semuanya. Ada firman Tuhan berkata dikatakan, kalau orang dunia bisa bersyukur karena keadaannya baik, ya karena situasinya baik, saudara kekasih ya, kita lakukan itu juga. Apa bedanya dengan kita? Apa bedanya dengan kita? Orang dunia bisa bersyukur karena keberkatan, karena sehat, karena ini. Saudara kekasih, kita juga sama seperti itu, gak ada bedanya. Tapi saya katakan, ketika kita tidak ada alasan pun untuk bersyukur, bersyukurlah. Kenapa? Ada masih Tuhan penolong saya dan saudara. Amin Bapak Saudara. Sekiranya pun kita belum dijawab Tuhan doa kita, belum Tuhan selesaikan masalah kita, bersyukurlah. Karena ada Tuhan masih setia akan menolong saya dan
Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin Bapak Saudara. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik bagi saya dan saudara. Tuhan yang setia bagi saya dan saudara. Jadi yang Tuhan minta dari saya dan saudara, bersyukurlah dalam segala hal apapun. Saudara kekasih bersyukur. Saudara kekasih sekali lagi, bukan karena keadaan kita baik, bukan karena kita sudah ditolong Tuhan, tapi karena Tuhan itu baik. Amin Bapak Saudara. Karena Tuhan itu baik, maka dikatakan Mazmur 73 ayat 4, dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan segala keinginan hatimu. Ya, Saudara, Mazmur 73 ayat 4. Sama-sama kita baca dua-dua ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira termasuk di sini bersyukur ya. Kita bersyukur sekali lagi. Saya katakan sudah dalam kosa pujian penyembahan ada contoh ya, saudara yang kasih, belum terjadi pun sesuatu kita mengucap syukur, itu akan membuka, Tuhan akan cepat menolong saya dan saudara. Contohnya siapa? Saudara yang kasih, banyak contoh di Alkitab. Itu ketika Paulus dan Silas di penjara, masih di penjara pun mereka, masih di belenggu mereka, saudara yang kasih, mereka tetap memuji-muji Tuhan. Lalu saudara kekasih, penjara terbuka, Tuhan sendiri buka. Kepala penjara tidak buka, tidak Tuhan keluarkan tuh. Kepala penjara tidak mengeluarkan mereka dari penjara, tapi Tuhan sendiri mengeluarkan mereka. Amin. Tahu saudara kisahnya kan? Saudara kekasih, ketika mereka memuji-muji Tuhan, saudara kekasih tengah malam dikatakan saudara, dan semua ruang penjara itu mendengar suara mereka, maka dikatakan saudaraku, goyanglah tempat itu, dikatakan sendi-sendi penjara itu goyang dan terbuka dan mereka bisa keluar. Itu kuasa ucapan syukur. Ya, saudara bisa lihat juga Yosafat ketika diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon, saudara kekasih, dan datang dari pegunungan Seir, dikatakan siap untuk menyerang mereka. Apa yang dilakukan Yosafat, saudara? Secara dia tidak panggil saudara laskar-laskar, saudara, tapi dia panggil siapa, saudara? Penyanyi-penyanyi, pemain-pemain musik, saudara. Jadi saudara kekasih, mereka memuji menyembah Tuhan. Ditaruh barisan depan, saudara kekasih, para penyanyi depan, saudara kekasih, dan pemain musik. Mereka bersyukur pada Tuhan, dikatakan apa? Sebab Tuhan itu baik, dikatakan saudara, bahwasanya kasih setia Tuhan adalah selalu baru setiap hari. Mereka nyanyi bahwasanya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, selalu baru. Atau kita lihat sini, mungkin saudara jangan hanya dengar cerita ya. Kita lihat saudara kasih ya, dalam 2 Tawari 20 ya, saudara kasih 2 Tawari 20 dikatakan di sini bahwa mereka memuji-muji Tuhan, dikatakan saudara kasih, lalu Tuhan membuat penghadangan ya kepada Bani Moab dan Bani Amon. Sebentar, ayat 21 kayaknya ya, kita lihat 2 Tawari 20 ayat 21. Saya baca saudara ya, perhatikan ya, dikatakan di sini ya, Tuhan ayat 21 ya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22 sama-sama, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul. Siapa yang mengalahkan Bani Moab dan Bani Amon dan dari pegunungan Seir? Tuhan sendiri. Kalau saya perhatikan saudara kekasih, Bani Moab dan Bani Amon, saudara kekasih, saling berantem, saudara. Harusnya ini saudara kekasih dari dua kubu yang berbeda, saudara. Dan kedua kubu ini sama-sama saudara kekasih mau menyerang Bani Moab, Bani Tuhan saudara kekasih Yosafat. Tapi saudara kekasih, karena orang Yosafat, saudara kekasih memuji-muji Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan itu ada selama-lamanya. Mereka nyanyikan. Berbelas saudara kekasih, kita tidak tahu berapa lama mereka nyanyikan. Saat mereka menyanyi dalam hadirat Tuhan, Tuhan sendiri membuat penghadangan saudara kekasih kepada Bani Moab dan Bani Amon dari pegunungan Seir. Lalu saudara kekasih, Bani Amon dan Bani Moab saling berantem, saudara kekasih, lalu terbunuh banyak dan mati banyak. Akhirnya
akhirnya saudara kepada saudaraku, saudara kasih sahabat dan seluruh rakyatnya, saudara menjara semua, saudara kasih semua kepunyaan, semua harta daripada Bani Moab dan Balak. Itulah kuasa ucapan syukur. Mungkin saudara berkata, aku gak ada ini, gak ada ini. Mulai aja. Ketika saudara tidak akan ada pertolongan, tidak ada pengharapan apa-apa lagi, saudara. Memang gak langsung kadang-kala kita lakukan. Tapi saya katakan saudara, di atas pujian penyembahan kita, firman Tuhan berkata, Tuhan bersamanya. Bersamanya artinya siap dia menolong saya dan saudara. Tapi hadirkan dia. Bagaimana dia bisa kita hadirkan? Lewat pujian penyembahan kita. Gak usah dipikirin bagaimana Tuhan menolong kita dalam persoalan kita. Gak usah dipikirin. Tapi pikirin dulu bagaimana Tuhan senang dalam pujian penyembahan kita. Yang memikirkan kita persoalan kita, yang mengurus persoalan kita sebenarnya Tuhan. Yang kita pikirin apa saudara? Bagaimana Tuhan senang, bagaimana Tuhan dipermuliakan, bagaimana Tuhan dilayani. Pikirin aja itu. Lakukan yang terbaik sama Tuhan, maka dia akan menghadap segala musuh-musuh kita. Jadi kuasa ucapan syukur itu sudah luar biasa. Saya katakan saudara, kenapa kadang-kala kita tertekan? Kenapa kadang saudara kasih rasanya kita nggak punya pengharapan lagi? Karena kita kurang mengucap syukur. Ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, memuji-muji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, saya katakan iman sudah akan bangkit, kasih sudah akan bangkit, pengharapan kita akan bangkit. Saudara kasih, lalu kita akan bergairah di dalam Tuhan. Amin Bapak Saudara. Dan akhirnya kita kuat, sehat, dan kita mampu menyelesaikan persoalan kita satu persatu. Haleluya Bapak Saudara. Kekuatan kita pun mengalir. Penyakit kata yang saudara kasih akan mulai pelan-pelan disembuhkan Tuhan. Saudara kakak semakin lemah tubuh saudara, semakin bersyukur, semakin menyembah Tuhan. Saat sudah menyembah Tuhan, kekuatan Tuhan akan mengalir. Mari kita lagi berdiri. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kita mengangkat pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya
Oh, lebih sanggup menyelesaikan segala sesuatunya untuk memulihkan keadaan kami, memulihkan keadaan rohani kami, memulihkan Tuhan keluarga kami, memulihkan Tuhan ekonomi kami. Terima kasih Bapa, ku bersyukur bagimu, Kau Tuhan yang hidup bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, segala hormat bagi Kau Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami panggilkan pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan untuk bagikan perjamuan kudus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup memulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Kepala kita, tanda kita menjunjung tinggi.